Oke, bagian selanjutnya 4. Tahu kapan kita harus membatasi rugi. Trading itu adalah mengelola kerugian, dan efek dari mengelola kerugian dengan cara yang benar maka menghasilkan keuntungan dari kerugian yang sudah ada dan dikelola. Di saat investor atau trader ditawari bisnis forex oleh marketing broker, biasanya diwajibkan bertanya kepada klien berapa persen yang sanggup diterima atau ikhlas kalau loss saat transaksi di market forex. Ada yang berani 30% saja. Artinya, bila ada dana atau modal yang dingin, maka mungkin dari tabungan sebesar 100 juta yang dimiliki klien, maka klien atau investor hanya boleh deposit senilai 30 juta saja di broker yang menawarkan itu tentunya. Bukan 100 juta dengan alasan agar ada tahanan atau apa saja dengan dalih apapun. Itu salah. Bila dikatakan wajib atau peraturan dari perusahaan, cari saja lagi broker lain yang bisa dengan plan deposito yang investor mau. Disinilah investor trader mengelola kerugian yang sudah bisa diterima dengan tenang. Kalaupun ada kerugian, tidak akan terkena yang 100 juta itu. Gunakan rumus di poin 3 di video sebelumnya. Dengan margin 30 juta, maka volumenya bisa 0,01 sampai 0,10 saja. Dan bila terlanjur dengan kebiasaan SL dan TP, maka gunakan teori 30 pip karena klien merasa ikhlas bila loss hanya 30%. Poin yang kelima, ambil keuntungan saat perdagangan baik. Pembahasan di poin ini mengarah ke psikologi market. Market itu bergerak berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi, pergerakan harga atau running akan terekam dan membentuk grafik dikenal dengan technical analysis untuk melihat harga yang akan dicapai. Sedang untuk sebab dan akibat, harga atau running yang bergerak bisa dicari pada analisa fundamental. Di sini trader investor bersama-sama sangat diwajibkan tahu akan resisten dan support, serta rilis berita dan data-data negara dari mata uang yang sedang ditradingkan. Tanpa ada pengetahuan akan analisa yang benar, klien, trader, investor tidak akan pernah tahu keputusan buy atau sell dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Yang sering terjadi karena tidak dengan baik memahami trading, saat investor atau trader mendapat keuntungan $1 saja tidak segera direalisasikan karena merasa ada kemungkinan jadi $3. Nah, inilah yang disebut perdagangan yang tidak baik. Sebabnya yang pasti adalah $1, yang tidak pasti $3. Lalu menunggu lama karena tiba-tiba menjadi minus $4. Kesempatan $1-nya belum tentu muncul dalam waktu dekat. Malah mungkin tidak ada lagi. Bila minus akan semakin besar dan menjadi panik, ini perdagangan tidak baik. Investor atau trader melakukan strategi close atau cut loss. Jadi, kalau cuma $1 tetap plus atau untung, maka realisasikan saja. Ini disebut ambil saat perdagangan baik. Selanjutnya yang keenam, jadilah orang yang tidak berperasaan.
Maksudnya di sini adalah sederhana dalam berencana, berpikir, dan bertindak. Apabila lihat sinyal yang naik, ya buy saja. Apabila sudah profit, ya close atau liquid saja. Yang penting semua sudah dalam plan dan pola trading yang dimiliki. Tidak pernah takut salah atau loss. Tidak pernah hitung-hitung ini dapat plus berapa atau ingin dapat plus berapa. Semua bagaikan robot. Tidak pernah menyalahkan siapapun, apapun, tak mengenal waktu. Trading hanya berdasar pola yang sudah dimiliki saja. Tidak terpengaruh dengan analisa fundamental dan teknikal yang rumit. Semua berdasar pola arah open dan close liquid saat plus atau untung. Yang ketujuh, jangan trading karena sinyal dari teman atau broker saja. Saat terjun di pasar modal, khususnya forex, maka dituntut untuk bisa melakukan analisa market dengan dua cara. Pertama, secara teknikal atau membaca rekaman harga yang menjadi grafik dan menggambarkan dinamika harga yang sudah bergerak dari waktu ke waktu tiap detiknya. Sedikit rumit memang, namun trader tidak perlu menguasai semua metode membaca grafik. Cukup memilih saja. Ada indikator yang sudah ada dalam teknik analisa grafik dan tentu wajib memiliki sifat objektif dalam menggunakan pola dari indikator yang digunakan. Artinya, total percaya penuh dengan indikator yang dipakai. Kedua, secara fundamental atau melakukan aktivitas mencari berita-berita atau opini-opini, bahkan melakukan riset akan sebuah kejadian dan melakukan observasi, lalu melakukan transaksi berdasarkan kesimpulan sendiri. Analisa ini dikenal sangat subjektif karena berdasar data rilis dari seperti pengangguran, penjualan dan produksi suatu negara hingga kerusuhan politiknya, dan trader yang memilih trading via fundamental cenderung jarang open kecuali ada rilis data dan mendapat informasi yang kuat, dan tentu saja harus berani spekulasi. Dewasa ini investor memilih dua cara di atas langsung saat trading. Jadi saat ini diharapkan adanya trader yang bisa trading dengan kedua cara analisa itu secara efektif. Untuk itu maka perlu sekali latihan dengan mentor yang bisa mendampingi saat open. Dalam pemahaman analisa, siapapun, baik pemula, yang baru ataupun yang sudah lama puluhan tahun di forex, saat memberikan prediksi pasar, keakuratannya cuma dinilai 50% saja. Ini sebabnya adalah running di market itu kalau tidak naik ya turun. Saat sedang turun pun tiba-tiba bisa naik, juga sebaliknya. Jadi siapa saja walau awalnya terasa analisanya salah, tapi dalam hitungan detik bisa jadi benar. Juga sebaliknya. Yang tentu bisa salah total atau benar permanen. Nah, yang menarik adalah prediksi itu akurasinya menjadi 80% benar bila adanya posisi yang open dengan analisa yang dipercaya oleh trader atau investor itu sendiri. Maka jadi 100% benar bila sudah close atau liquid dalam kondisi untung.